Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, dan dimanapun antum mendengar suara dakwah ini, kewajiban bagi seorang muslim dan muslimah untuk mensyukuri rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepadanya. Dan sesungguhnya hidup kita setiap hari, setiap jam, setiap menit bergelimang dengan ribuan, jutaan, miliaran rahmat Allah. Dan kewajiban untuk kita mensyukuri rahmat dan nikmat tersebut. Besarnya rahmat dan nikmat Allah sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, niscaya kamu tidak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Itu artinya ibadah dan ketaatan kita kalau digunakan untuk membayar rahmat Allah, enggak kebayar. Bagaimana? Kalau rahmat Allah itu 1 juta, syukur kita harus 1 juta, baru dia impas, terbayar. Kalau nikmat Allah 1 miliar, syukur kita juga harus 1 miliar. Kalau rahmat Allah 500 triliun, syukurnya juga harus 500 triliun. Bagaimana kalau rahmat Allah tidak terhitung? Bagaimana mensyukurinya?
Itu artinya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mungkin bagi seorang manusia dia banggakan. Inilah saya dengan kesolehan saya, inilah saya dengan keilmuan saya, inilah saya dengan ketaatan dan kezuhudan saya. Manusia yang tertipu. Karena ketahuilah wahai manusia, seandainya semenjak Anda bangun dari tidur, Anda rukuk dan sujud sampai tidur lagi, itu belum cukup untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Kalau rasa syukur itu untuk membayar rahmat dan nikmat Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lan yadkhula ahadukumun nar, lan yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Tak seorang pun di antara kalian hai manusia masuk surga itu karena amalannya. Para sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak juga engkau wahai Rasul? Rasul menjawab, "Wala ana." Saya juga tidak. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi diriku dengan rahmatnya dan keutamaannya. Aqidah Ahlus Sunnah, orang masuk surga bukan karena rajin beramal, tapi karena rahmat dan nikmat Allah, anugerah dari Allah. Makanya di dalam Al-Quran sering Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bercerita tentang masuknya surga seorang manusia, Allah mengatakan itulah keutamaan Allah yang Allah berikan. Lalu untuk apa amal? Amal bermanfaat untuk menentukan di mana jenjang kita di surga. Karena surga itu berjenjang, semakin tinggi semakin bagus, semakin tinggi semakin bagus. Di mana posisi kita nanti di surga, insya Allah itu yang menentukannya adalah amalan kita. Namun masuk surganya itu anugerah Allah. Dan Allah menganugerahkan surga itu kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala nilai pantas sampai ke surga itu. Kalau hadis ini direnungi dengan baik, dicermati dengan baik, dihayati dengan baik, maka insya Allah tidak akan ada rasa sombong menjadi orang baik. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang berilmu. Tidak ada rasa sombong menjadi orang yang saleh. Tidak ada rasa sombong ketika berinfak dan bersedekah. Tidak ada rasa sombong ketika sedang berpuasa. Apa bisa orang beribadah sombong? Bisa, sangat bisa. Imam Ibnul Jauzi di dalam Talbis Iblis mengatakan, kadang manusia ini mempertontonkan kesombongannya dengan cara yang lembut. Jebakan iblis, kata Ibnul Jauzi, sangat lembut. Lalu beliau mendatangkan contoh. Contohnya, kalau ada orang yang ditanya, "Pak, lagi puasa, Pak?" Jawabannya hanya iya atau tidak. Ya, alhamdulillah. Tidak, saya hari ini nggak berpuasa. Kan itu saja kan? Namun iblis datang. Sehingga orang ini menjawab apa? Ya iya dong, ini kan hari Kamis. Apa tambahan makna dari ini hari Kamis itu? Tambahan maknanya adalah, ya iya dong, ini kan hari Kamis. Saya kan orang yang biasa berpuasa di hari Kamis. Kenapa ditambahkan ini hari Kamis dalam jawabannya? Orang bertanya, Anda puasa atau tidak? Jawabannya ya atau tidak. Kenapa harus dibilang, iya dong, ini kan hari Kamis?
menggambarkan, kata Ibnu Jauzi, orang ini ingin memberikan kepada kita keterangan, ya iya dong, hari Kamis, saya kan orang yang selalu berpuasa di hari Kamis. Sebuah kesombongan dalam amalan, sehingga ingin mempertontonkan amalan kita di hadapan manusia. Tahukah Anda, saudaraku, bahwa amalan paling baik adalah yang paling bisa kita sembunyikan dari pandangan manusia. Kecuali kalau tidak bisa lagi disembunyikan, apa boleh buat? Apabila kita membaca sejarah para ulama, maka kita menemukan mereka orang-orang yang selalu menyembunyikan amal solehnya, menyembunyikan kesolehannya dari pandangan mata manusia. Ada yang ketika bersafar di medan jihad, dia pun berpura-pura tidur sampai manusia semuanya tidur, baru dia bangkit pergi menyendiri dan sholat sendirian. Ada yang ketika tamunya datang di malam hari, di subuh hari, ia pura-pura bangun dari tidur, padahal dia baru selesai melaksanakan sholat tahajud, agar orang lain tidak tahu bahwa dia salat tahajud. Cerita yang paling indah di antara cerita-cerita yang paling indah adalah sebuah cerita yang dinukilkan dari biografi cucu daripada Ali bin Abi Thalib, bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib rahimahullah, yang di dalam hidupnya dikenal dengan Zainul Abidin. Ketika di kota Madinah, di waktu beliau hidup, orang-orang miskin kota Madinah sering sekali pagi hari menemukan makanan di depan pintu rumah mereka. Dan mereka tidak tahu siapa lelaki misterius yang selalu membagikan makanan di kegelapan malam. Dan itu menjadi teka-teki yang tidak terjawab. Ketika Ali bin Husain bin Ali rahimahullah wafat, orang-orang yang memandikan beliau menemukan di punggungnya ada jejak hitam. Di bahu beliau ada jejak menghitam, dan jejak menghitam ini hanya akan ada apabila orang sering mengangkat benda berat. Dan orang-orang yang memandikan beliau terheran-heran, ada apa ini? Apa gerangan yang dikerjakan oleh Ali bin Husain sehingga ada jejak hitam di bahunya? Tidak terjawab sampai beliau dikuburkan. Berjalan beberapa waktu setelah wafatnya Ali bin Husain, orang-orang fakir kota Madinah tidak lagi menemukan, tidak ada lagi lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari. Fahamlah mereka bahwa yang membagikan makanan itu adalah Ali bin Husain bin Ali rahimahullah. Subhanallah, orang tahu kesolehannya setelah dia meninggal dunia, setelah dia bertemu dengan malakut maut, setelah dia terbujur di alam barzakh, orang baru tahu ternyata dia yang melakukan itu. Adapun kita dengan keimanan kita yang dangkal dan ilmu kita yang tidak seberapa, telah membuat kita angkuh di hadapan banyak orang, telah membuat kita merasa pandai dari semua orang, telah membuat kita menjadi orang yang katanya harus didengar, tidak boleh ditolak. Dan semua itu adalah jebakan syaitan dalam amalan seorang insan.
kembali kepada mensyukuri rahmat dan nikmat Allah, bahwa mensyukuri rahmat dan nikmat Allah itu suatu pekerjaan, suatu hal yang harus kita kerjakan. Dan kita diperintahkan untuk melakukan itu. Dan ketahuilah, di antara rahmat dan nikmat Allah paling besar adalah diutusnya Rasul. Tanpa Rasul, kita tidak mengerti bagaimana jalan ke surga. Tanpa Rasul, kita tidak mengerti bagaimana cara meraih ridha Allah. Tanpa Rasul, kita akan kewalahan dalam menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Tanpa Rasul, kita akan kewalahan menentukan mana yang hak, mana yang batil. Karena logika manusia, akal manusia, kejeniusan manusia tidak akan mampu mendatangkan risalah seagung risalah Islam. Selengkap risalah Islam, sekomplit risalah Islam, suatu hal yang wajib kita yakini, bahwa agama Islam dan syariat Islam bukanlah karya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam bukanlah karangan Nabi Muhammad, sebagaimana yang dicoba oleh orang-orang orientalis dan murid-murid mereka dari kaum liberal untuk memasukkannya ke dalam pemahaman kaum muslimin, bahwa Al-Quran karya Muhammad. Apa alasan anda bahwa Al-Quran karya Muhammad? Coba lihat katanya, Muhammad itu memberikan gambaran-gambaran tentang surga. Apa yang dia gambarkan tentang surga? Pohon yang rindang, hijau, tempat duduk, buah-buahan, sungai yang mengalir. Jelas betul bahwa dia itu berasal dari tanah Arab dan gersang. Orang Arab ya begitu. Kalau mendambakan sebuah kedamaian, bercerita tentang surga, bercerita tentang sebuah istana mewah, dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, ada sungai mengalir, nampak betul bahwa itu karangan Nabi Muhammad. Surga itu hanyalah logika saja, itu hanya motivasi, bukan kenyataan dan hakikat. Karena Muhammad berasal dari Jazirah Arab. Jazirah Arab itu kering dan tandus, tidak ada sungai di sana, tidak ada pepohonan-pepohonan besar di sana. Maka Muhammad memotivasi orang, kata mereka, dengan sungai, dengan pepohonan dan rindang, dengan kehijauan. Tanyakan kepadanya, Anda kalau mau mencari tempat yang indah, mau kemana? Mau ke gurun pasir? Baiklah, kita terima Anda mengatakan Nabi Muhammad dari orang Arab. Arab adalah gurun pasir dan tandus. Kita terima itu untuk sementara waktu dalam berdiskusi. Sekarang Anda yang berasal dari Indonesia, Anda yang berasal dari Bogor, Anda mau tempat yang indah, Anda mau cari tempat seperti apa? Bingung juga dia jawabnya, selain yang digambarkan oleh Al-Quran. Al-Quran, risalah Islam, tak satu pun manusia yang sanggup menjalankan untuk mengarangnya seperti itu. Qul in ijtama'atil jinnu wal ins ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhuhum li ba'din zahira. Katakan wahai Rasul, seandainya berkumpul seluruh manusia dan jin, saling bahu-membahu membangun kekuatan untuk menciptakan seperti Al-Quran,
mereka tidak akan sanggup. Satu Al-Quran tidak akan sanggup diciptakan oleh seluruh manusia dan jin. Di sana ada profesor-profesor mereka. Di sana ada para cendekiawan mereka. Di sana ada para pujangga, para puitis. Ciptakan seperti Al-Quran. Tidak sanggup. Bahkan Allah menantang satu surat. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah. Fa'tu bisuratin min mithli. Wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasul kepada Quraisy, kalau kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, maka buatlah satu surat seperti yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad itu. Wad'u syuhada'akum, panggil seluruh yang bisa membantu kalian, panggil seluruh yang bisa mendukung proyek pembuatan Al-Quran satu surat min dunillah, selain Allah, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu jujur dalam ungkapan kalian Muhammad mengarang Al-Quran. Tolong buat satu surat. Enggak bisa. Musailamah Al-Kadzdzab mencoba untuk menerobos tantangan ini. Dia mengatakan dia dapat wahyu. Ketika dia tanya oleh sahabatnya, wahai Musailamah, apakah benar wahyu telah turun kepadamu? Dia mengatakan betul, tolong bacakan kepadaku wahyu itu. Dia pun membaca wahyu yang turun kepadanya tadi malam. Berhubung di dalam Al-Quran ada surat Fil, ada surat Al-Ankabut, ada surat An-Naml, semua nama-nama hewan. Dia pun memilih nama hewan untuk surat itu. Namanya surat kodok. Surat Difda. Dia pun mulai membacakannya. Ya Difda'u bintu Difda'aini niqi ma taniqina a'laki fin nari a'laki fil ma'i wa asfalaki fil tin. Wahai kodok, anak dua kodok, meloncatlah kemanapun kamu mau meloncat. Bagian atasmu ada di air, bagian bawahmu menyentuh tanah. Apa maksudnya kodok itu? Apa hikmah di balik surat ini? Nggak ada. Gersang, garing, nggak punya apa-apa, nggak punya daya tarik, nggak punya makna, nggak punya kandungan-kandungan, nggak punya gertakan-gertakan. Beda dengan Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu berbuat kepada tentara-tentara bergajah? Tentara bergajah besar Allah usir dengan burung saja. Tentara bergajah tidak ada kekuatan Quraisy yang bisa menghalang mereka. Allah usir dengan batu-batu kecil. Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka adalah untuk mereka? Bukankah Allah telah mengutus untuk mereka hanya burung-burung ababil yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan bebatuan dari sijil, sehingga jadilah mereka bagikan daun-daun yang dimakan oleh ulat. Terkena batu, bolong sampai ke bawah. Allah usir gajah dengan burung-burung kecil. Lihat kandungan makna. Jangan sombong kepada Allah. Lihat kandungan makna. Anda sombong kepada Allah, Allah turunkan azab. Lihat kandungan makna. Allah berbuat semau yang Allah suka, dan semua bagi Allah mudah. Penuh dengan kandungan. Apa yang bisa kita ambil dari kodok? Anak kodok, meloncatlah kemana kamu mau loncat. Gak ada. Garing. Sehingga sahabatnya bilang, wallahi inni a'lamu annaka ta'lamu anni a'lamu annaka lakadzib. Demi Allah, saya yakin kamu tahu bahwa saya tahu bahwa kamu bohong. Kamu pasti tahu, saya tahu kamu pembohong.
Al-Quran, risalah, hukum syariat bukan karya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murni Allah turunkan dari langit dan Rasulullah sampaikan kepada umat seperti yang beliau terima. Di dalam surat Al-Haqqah Allah berfirman, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin fama minkum min ahadin anhu hajizin." Seandainya Muhammad mengarang atas nama kami sebahagian perkataan, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, kami akan ambil dengan tangan kanan kami, lalu kami akan putuskan urat nadinya. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami untuk melakukan itu. Andai Nabi Muhammad mengarang. Akan tetapi yang realitanya bukan seperti itu. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan menyampaikan seperti yang beliau terima. Dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Semua itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Apa manfaat dari keyakinan yang wajib tertanam di dalam jiwa kita bahwa Rasul penyampai, bukan pengarang. Syariat bukan berasal dari Rasul. Syariat berasal dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta manusia. Apa manfaatnya? Manfaatnya agar kita merasa, agar kita sampai kepada kita keyakinan kita tidak berhak mengarang soal syariat. Syariat bukan apa yang diinginkan, apa semata-mata seperti apa yang diinginkan Nabi Muhammad. Syariat bukan karangan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak berhak mengarang soal syariat. Kalau Nabi Muhammad, manusia terbaik di permukaan bumi, manusia paling saleh, manusia paling bertakwa, tidak berhak mengarang soal syariat. Berhakkah Anda mengarang soal syariat? Membuat sesuatu yang sesuka Anda, semau Anda, setenang yang Anda inginkan, selezat yang Anda suka. Panduan-panduan yang Anda buat sendiri, cara beribadah yang Anda lakukan sendiri, yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW, tidak ada wahyu yang berbicara tentang itu. Dari mana Anda mendapatkan hak untuk mengarang itu? Siapa yang memberi izin kepadamu? Jibril mana yang turun kepadamu? Risalah apa yang kamu dapatkan? Anda tidak lebih soleh dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, itu pasti. Anda tidak lebih pintar dari Nabi Muhammad, itu pasti. Ketika Anda tidak lebih soleh, tidak lebih pintar, tidak lebih mulia, tidak lebih bertakwa, pantaskah Anda membuat sesuatu sementara Nabi Muhammad tidak pantas membuat sesuatu semaunya? Berfikirlah wahai pelaku bid'ah. Agama ini bukan sesuai dengan hawa nafsu Nabi Muhammad. Agama ini syariat. Agama ini wahyu. Agama ini Allah turunkan dari langit. Nabi Muhammad SAW ditanya tentang Dzulqarnain. Nabi Muhammad mengatakan, besok saya jawab. Allah tahan sebulan berita di langit, tidak Allah turunkan kepada Nabi Muhammad berita tentang Dzulqarnain. Karena Nabi Muhammad sedikit terlontar kata yang tidak pantas. Besok, Rasulullah tahu apa yang terjadi besok? Tidak tahu.
Baru kemudian Allah turunkan seraya turun teguran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan katakan aku kerjakan itu besok kecuali kamu mengatakan insya Allah. Ketika perang Uhud, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menderita di perang Uhud. Beliau terluka, giginya rontok, sahabat-sahabatnya berguguran di medan jihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana akan mendapatkan keberuntungan kaum yang telah melukai nabi mereka? Bagaimana akan beruntung kaum yang melukai dan mencederai nabi mereka sendiri? Turun firman Allah, laisa laka minal amri syai'. Soal itu wahai Muhammad bukan urusanmu. Soal mereka mendapatkan hidayah setelah itu atau tidak, itu bukan urusanmu wahai Rasul. Urusan Allah. Dan Allah buktikan Khalid bin Walid masuk Islam. Muawiyah bin Abi Sufyan masuk Islam radhiyallahu anhu. Padahal itu adalah pemimpin-pemimpin Quraisy di perang Uhud. Keahlian dan keilmuan berperang Khalid bin Walid yang telah mencederai umat Islam dan melukai umat Islam di perang Uhud dengan izin Allah. Ketika Nabi mengatakan bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk, Nabi mereka lukai. Allah marah. Allah tidak suka. Allah tidak ridho dengan kata-kata itu. Dan Allah menegur nabinya dengan mengatakan laisa laka minal amri syai'. Urusan itu kamu tidak punya wewenang wahai Rasul. Lihatlah Rasul yang sangat menginginkan Islamnya Abu Thalib, paman yang ia cintai dan mencintainya, paman yang mendukung dakwahnya, paman yang menjadi bumper dakwah Rasulullah. Masuk Islamkah pamannya Abu Thalib? Tidak. Akan tetapi Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata dakwah pun dari Rasulullah SAW untuk Salman Al-Farisi. Hanya Salman Al-Farisi datang membawa makanan, seraya berkata, ini untuk kalian sebagai sedekah. Ia melihat dari kejauhan Nabi Muhammad tidak mau memakannya. Besoknya datang lagi, saya berkata, ini hadiah untuk kalian, hadiah dari saya. Dilihat dari kejauhan Rasulullah memakan makanan itu. Taulah dia, inilah Rasul yang Allah Subhanahu wa taala akan utus, yang telah Allah utus. Lalu keesokan harinya Khalid Salman Al-Farisi memutari badan Rasulullah, dan Rasulullah tahu bahwa Salman Al-Farisi ingin melihat khatmun nubuwah di pundak Nabi Muhammad. Rasulullah memperlihatkan khatmun nubuwah kepada Salman Al-Farisi. Langsung Salman Al-Farisi masuk Islam tanpa sepatah kata pun dari Nabi Muhammad SAW. Di dalam Kitabul Fawaid, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada Rasulnya, wahai Muhammad, kamu inginkan untukmu Abu Thalib, namun aku inginkan untukmu Salman Al-Farisi. Allah yang mengatur, bukan kita. Orang yang sadar bahwa agama Islam bukanlah karya Nabi Muhammad. Orang yang sadar bahwa agama Islam tak seorang pun yang bisa menciptakan seperti agama Islam, seperti sempurnanya agama Islam, agama tanpa cacat, agama tanpa salah, agama tanpa khilaf, agama yang tidak bertentangan dengan zaman manapun, di waktu kapanpun. Agama yang bisa mengayomi seluruh manusia, dari seluruh bangsa, seluruh warna kulit, dan seluruh yang perbedaan bahasa, diayomi oleh agama Allah, dan diatur dengan peraturan yang sempurna, peraturan yang seimbang.
Adapun manusia, kalau manusia membuat peraturan, bisa untuk tahun ini, tidak bisa untuk tahun yang akan datang. Bisa untuk 5 tahun ke depan, tidak bisa untuk tahun berikutnya. Bisa untuk daerah ini, tidak bisa untuk daerah yang lain. Bisa untuk kaum ini, tidak bisa untuk kaum yang lain. Itulah peraturan umat Islam, manusia untuk manusia. Dan di dalam peraturan yang tidak bisa itu, yang sedikit itu, yang ruang lingkupnya kecil itu, mereka pun berbeda pendapat. Sehingga orang bisa lari dari hukum. Dijebak dari pasal ini, dia keluar ke pasal ini. Dijebak dari pasal ini, dia keluar melalui pasal itu. Hukum bisa dipermainkan. Dan di dalam agama Allah yang mulia, tidak bisa. Semua terpagar dengan pagar yang ketat. Kita wajib meyakini agama yang kita cintai ini, yang bernama agama Islam, wahyu dari Allah, turun dari langit melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas Nabi hanya menyampaikan. Wa ma 'alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kami melainkan menyampaikan penyampaian yang nyata, penyampaian yang jelas. Wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali menyampaikan. Orang yang paham itu tidak akan berani mengutak-atik syariat. Orang yang paham itu tidak akan berani menambahkan sesuatu yang tidak ada di dalam syariat. Karena dia tahu persis, dia tidak boleh protes kepada Allah. Dia tidak lebih pintar, dia tidak lebih hebat. Allah lebih tahu kemaslahatan hamba-hambanya dibanding hamba itu sendiri. Hai manusia, tahukah anda berapa jumlah rambut yang ada di kepalamu? Lebih kecil, tahukah anda berapa jumlah jenggot yang ada di dagumu? Lebih kecil, tahukah anda berapa jumlah kumis yang ada di atas bibirmu? Berapa jumlahnya? Tidak tahu, mau buat syariat? Mau membuat syariat? Sadarlah wahai manusia, kita ini lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah lemah. Kelemahan kita mau kita pertontonkan untuk mengutak-atik syariat, membuat hal yang baru yang Rasulullah tidak pernah ajarkan, Allah tidak pernah wahyukan. Di mana kita letakkan logika kita yang sehat? Kalaulah kita boleh membuat syariat baru, untuk apa Allah mengutus Rasul? Kalaulah boleh kita menambahkan sesuatu yang baru, untuk apa Allah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kalau masih boleh ditambah-tambah, apa makna kesempurnaan? Ketika ayat itu turun di Mekah, di Arafah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Mayoritas kaum muslimin dari kalangan para sahabat bergembira ria, senang dan bahagia. Agama telah sempurna. Umar menangis. Heran para sahabat. Sebuah berita gembira turun dari langit. Kenapa engkau menangis wahai Umar? Kata Umar, fama ba'dal kamali illa nuqsan. Kalau sesuatu sudah sempurna, dia semakin lama semakin berkurang, bukan semakin nambah. Oh, dia sudah sempurna, bagaimana akan nambah? Enggak ada cerita nambah. Dia akan berkurang. Nambah enggak mungkin lagi. Dia sudah sempurna. Ini pemahaman yang hak
dari seorang rajul yang mulham, Umar bin Khattab, yang jiwanya Allah arahkan kepada kebenaran, yang kata-katanya kadang didengar oleh Allah, pendapatnya lebih disetujui kadang-kadang oleh Allah dari pendapat Rasulnya sendiri. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikafirkan oleh Syiah. Ketika Nabi Muhammad menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul, Umar radhiyallahu anhu tidak setuju. Allah lebih memilih pendapat Umar. Ketika berdiskusi dan bermusyawarah soal bagaimana sikap kita terhadap 70 tawanan perang Badar, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengusulkan ambil tebusan, bebaskan mereka dengan tebusan. Umar berkata, penggal leher mereka wahai Rasul, mereka musuh Allah dan Rasulnya. Rasulullah penuh kasih sayang memilih pendapat Abu Bakar. Kita tahu, harus kita yakini, belum ada dalil turun, belum ada perintah dari Allah. Perintah yang ada sebelumnya adalah fa imma mandan ba'du wa imma fidaan. Boleh kamu terima tebusan. Itu yang ada sebelumnya. Oleh karena itu Nabi lebih memilih daripada membunuh. Nabi lebih memilih apa? Tebusan. Ternyata apa? Allah lebih setuju pendapat Umar. Sehingga Allah turunkan ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Taubah. Laula kitabun minallahi sabaq, lamassakum fihi ma akhadtum fihi adzabun alim. Seandainya belum ada kitab yang turun sebelum ini, belum ada ayat yang turun sebelum ini, soal bolehnya mengambil tebusan, maka kalian akan kami timpakan adab yang sangat pedih. Kata Rasulullah, kalaulah turun adab itu, tidak ada yang selamat kecuali Umar bin Khattab. Rajul mulham, lelaki yang diberikan ilham oleh Allah di dadanya, yang syaitan takut kepadanya. Nabi berkata kepada Umar bin Khattab, "Lau salakta fajjan, la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Seandainya kamu menempuh satu jalan wahai Umar, syaitan cari jalan lain, enggak mau bertemu dengan dirimu. Begitu takutnya syaitan kepada Umar. Yang dipahami oleh Umar, yang ada setelah kesempurnaan adalah kekurangan. Sadaqa Umar. Benar, Umar bin Khattab. Tidakkah agama Islam ini semakin lama semakin mundur? Umat Islam semakin lama semakin mundur. Umat Islam semakin lama semakin menjauhi syariat Nabi mereka. Umat Islam semakin lama semakin membuat dan mengarang-ngarang agama sendiri, ketaatan sendiri, kaifiat ibadah sendiri, semau mereka. Yang penting enak, yang penting asyik, yang penting indah dipandang mata. Imam Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi berkata, ilmu itu 3 tingkatan. Barang siapa yang sampai kepada tingkat yang pertama, dia akan menjadi orang yang sombong. Barang siapa yang sampai kepada tingkatan yang kedua, dia menjadi orang yang tawadhu'. Dan barang siapa yang mencapai tingkatan yang keempat, dia akan merasa bahwa dia tidak tahu apa-apa. Maka ketika kita sombong dengan ilmu kita, level 1. Level 1. Alhamdulillah, sudah masuk ke dalam ilmu, tapi masih level 1. Saya sampaikan, mungkin terdengar di radio karena di live kan di radio, tapi kita ulang, mungkin ada yang belum mendengarnya. Ada laporan ke kita masuk,
Ada saudara kita yang parkir di depan rumah seseorang warga, mungkin hadir pengajian di masjid. Dia sampaikan oleh ustadz yang diketahui bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas pemahaman salafus salih. Ketika tetangga sekitar masjid itu bertanya, "Pak, ini kajian apa, Pak?" Apa jawabannya? "Ini kajian orang-orang pintar." Sombong. Sombong. Pahami itu dengan baik, bahwa syariat bukan karya Nabi Muhammad. Agama Allah bukan apa maunya Nabi Muhammad. Kalaulah Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengutak-atik syariat, maka kita lebih tidak punya hak lagi untuk itu. Yang kedua, pahami saudaraku kaum muslimin dan muslimat, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menerangkan ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Apa yang Anda maksud? Apa yang saya maksud dengan ilmu syariat? Ilmu tentang halal dan haram. Ilmu tentang mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang diridhoi oleh Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Inilah ilmu syariat yang saya maksud. Mana ilmu dunia yang saya maksud? Ilmu dunia adalah ilmu membaca dan menulis, ilmu sains dan teknologi, ilmu fisika dan kimia, ilmu kedokteran, ilmu apa lagi? Sebutkan ilmu-ilmu dunia murni. Ini ilmu dunia yang saya maksud. Rasulullah diutus untuk ilmu syariat. Rasulullah diutus oleh Allah menjadi Rasul untuk menangani ilmu syariat, bukan ilmu dunia. Oleh karena itu, 4 kali 4 sama dengan 16 tidak ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana tidak ada di dalam Sunnah. Kalau ada yang mengatakan, "Ustaz, bukankah Nabi mengajarkan perdagangan? Itu kan ilmu dunia." Jangan salah. Yang diajarkan Nabi dari perdagangan adalah mana yang halal, mana yang haram, mana yang diridhoi Allah, mana yang tidak diridhoi oleh Allah. Bukan bagaimana strategi berdagang, tokonya diletakkan di mana, bagaimana cara memajang barang dagangan, bagaimana cara menarik konsumen, bagaimana iklan. Rasul tidak ajarkan itu. Ilmu dunia murni Rasul tidak ajarkan. Bukan tugas Rasul. Bagaimana memanage karyawan, bukan itu. Bukan itu. Yang diajarkan Rasul adalah mana jenis perdagangan yang maksiat, mana jenis perdagangan yang diridhoi oleh Allah. Ini ilmu syariat. Bisa difahami? Bisa. Kalau kita sudah paham bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menerangkan masalah syariat, ilmu-ilmu syariat, bukan ilmu-ilmu dunia, maka fahamlah kita, bid'ah hanya ada dalam ilmu syariat. Bid'ah yang dikatakan Rasul, kullu bid'atin dhalalah, seluruh bid'ah itu sesat. Jangan pernah larikan kepada ilmu dunia. Ilmu dunia Rasul tidak dikirim untuk itu. Rasul tidak diutus untuk itu. Soal ilmu dunia, Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada diriku tentang ilmu dunia kalian. Lebih paham kalian daripada saya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam sahih. Kalian soal dunia lebih mengerti daripada saya. Tapi soal syariat
soal agama, soal ketaatan, soal halal haram, soal ibadah, semua kalian bergantung kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah, jangan pahami dunia. Nabi tidak diutus untuk urusan dunia. Nabi diutus untuk urusan syariat. Maka bid'ah hanya ada di dalam syariat. Bid'ah hanya ada dalam dunia, dalam kata, makna kata. Bid'ah artinya baru. Ya ada bid'ah dalam ilmu dunia, baru sebelumnya nggak ada. Ada. Tapi hanya kata saja, hal yang baru. Bukan bid'ah yang kata Nabi dalam syariat, kullu bid'atin dhalalah, bukan itu. Maka bid'ah ma'asyiral muslimin dan muslimat dalam syariat. Dalam dunia bid'ah itu hanya sekedar bahasa. Pesawat bid'ah, baru, betul itu. Tapi tidak masuk dalam konsep kullu bid'atin dhalalah. Mobil bid'ah, betul itu. Dulu nggak ada mobil. Sepeda motor Suzuki, Yamaha, Honda, bid'ah. Iya, bid'ah itu. Bid'ah secara apa? Bahasa, hal yang baru. Dulu nggak ada. Dulu orang kemana-mana pakai unta, pakai keledai, pakai bagal. Dengarkan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 6. Ayat 8. An-Nahl ayat 8. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah telah ciptakan kuda, bagal, hamir, keledai untuk kalian tunggangi sekaligus perhiasan. Dan Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian belum tahu. Maka kuda di zaman Rasul mirip dengan kuda Mitsubishi zaman kita. Apa tugas utamanya? Transportasi. Apa tugas keduanya? Hiasan diri. Apa maksud hiasan diri? Naik kuda yang kurus, tidak terawat, tidak sama dengan naik kuda yang sehat dan gagah, gemuk, berlari kencang. Beda. Makanya naik Corolla Daihatsu 83 beda dong sama naik Suzuki APV. Beda. Tugasnya sama sebenarnya, transportasi. Tapi dalam perhiasannya berbeda. Naik Kijang dengan naik Serena beda. Walaupun sama-sama alat transportasi. Litarkabuha, untuk kalian tunggangi dia, wazina, dan sebagai perhiasan. Allah akan menciptakan sesuatu yang kalian tidak tahu. Jadi kalau kita tanya, Toyota itu ciptaan Jepang, betul atau tidak? Enggak, ciptaan Allah. Siapa yang menemukan, yang memberikan izin kepada orang Jepang untuk menemukan itu? Allah. Bahan-bahannya siapa yang buat? Allah. Coba cari bahan yang bukan ciptaan Allah dalam Toyota itu. Nggak ketemu. Nggak ketemu. Besi, aluminium, karet, bahan bakar, apalagi saya nggak tahu. Yang pasti nggak ada yang ciptaan manusia 100% nggak ada. Semua ciptaan Allah, manusianya mengolahnya. Besi, olah aluminium, olah ini, jadi mesin Toyota. Karet diolah begini, jadi ban. Dirangkai, jadilah dia mesin yang bergerak. Demikian juga dengan pesawat dan yang lainnya.
Allah akan menciptakan sesuatu tunggangan yang kalian tidak tahu kepada manusia-manusia, kepada kaum muslimin di zaman Rasul. Inilah jawaban. Kembali kita kepada apa yang kita katakan, Nabi Muhammad SAW diutus untuk urusan agama, untuk urusan syariat. Maka jangan pernah membantah bid'ah. Hadis tentang bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, jangan pernah bantah dengan sesuatu yang bersifat duniawi. Gak benar itu kullu bid'atin dhalalah. Kenapa? Karena kalau kullu bid'atin dhalalah kita nggak berarti kita nggak bisa pergi haji naik pesawat. Salah paham. Berarti kita harus naik haji pakai unta saja. Karena kalau sudah naik pesawat bid'ah, seluruh bid'ah sesat. Salah paham. Kalau salah paham itu bahasa halusnya, Pak. Bahasa kasarnya bodoh. Bahasa kasarnya apa? Bodoh. Kalau harus seperti zaman Rasul, nggak boleh ceramah pakai mikrofon. Kenapa nggak boleh pakai mikrofon? Bid'ah mikrofon. Baru. Salah paham. Bahasa lembutnya salah paham. Nabi tidak pernah mengatur apa kendaraan yang akan kita pergi pakai untuk pergi haji, nggak pernah diatur oleh Nabi Muhammad, karena itu urusan dunia. Soal bagaimana Anda mau datang, apa transportasi Anda, urusan dunia, terserah Anda. Mau pakai unta, mau pakai kuda, mau pakai keldai, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9. Tapi kalau kita membuat syariat baru, wukufnya tanggal 9, namun di Banten bid'ah. Wukuf tanggal 9 Zulhijjah, tapi di mana? Di Banten. Bid'ah. Karena yang sudah diotak-atik adalah syariat. Ada orang yang wukufnya di Arafah, Masya Allah, sudah benar. Tapi tanggal 5 Ustaz, bid'ah. Ada orang yang wukuf di Arafah Ustaz, dari habis zuhur sampai maghrib, hebat. Kapan? Ketika umroh, bid'ah. Ada orang umroh sekarang pakai program wukuf. Ini wukuf apa lagi? Pergi ramai-ramai ke Arafah, berzikir di sana. Kita wukuf, walaupun tidak sempat haji, maka sekarang saatnya kita berwukuf, bermunajat. Ini adalah Arafah, ini adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah. Ini adalah tempat yang dikunjungi para nabi dan para rasul, menangis di sana, berzikir di sana. Bid'ah, Pak, tidak diterima Allah. Soal Anda datang pakai pesawat, pesawatnya bernama Garuda, Lion, Batavia, Singapura Airlines, MAS, Kuwait, Etihad, Emirat, terserah Anda. Yang penting wukufnya di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Karena wukuf di Arafah 9 Zulhijjah syariat. Soal transportasi apa Anda ke sana? Dunia. Urusan dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengerti daripada saya urusan dunia kalian. Uruslah. Banyak ustaz, maaf, wahai para ustaz. Banyak dai, mohon maaf wahai para dai. Banyak mubaligh, mohon maaf wahai para mubaligh. Banyak orang-orang yang bergelar ulama, wahai orang-orang yang bergelar ulama, tidak bisa memisahkan mana bid'ah dalam syariat, mana bid'ah dalam din. Sehingga mobil dibilang bid'ah, sesat. Pesawat dibilang bid'ah, sesat. Mikrofon dibilang bid'ah, sesat. Televisi dibilang bid'ah, sesat. Internet dibilang bid'ah, sesat.
salah. Dia tidak paham bahwa Rasulnya Muhammad tidak diutus untuk urusan-urusan dunia. Rasul diutus untuk hal yang jauh lebih bermanfaat, jauh lebih mulia, urusan akhirat. Dunia ini akan berakhir, paling berakhir sampai kita mati, sampai kita wafat, atau paling tinggi berakhir sampai dunia kiamat. Iya kan? Habis dunia ini sudah. Dan apabila kita melihat perjalanan umat, itu rata-rata sains teknologinya canggih, sombong, Allah hancurkan. Kemudian canggih lagi sains teknologinya, sombong, Allah hancurkan. Mulai dari awal. Sombong, hancurkan. Betul atau tidak? Coba lihat Al-Quran. Boleh saya minta informasi sedikit? Saya dulu ada pelajaran di SD, saya sudah lupa. Siapa penemu apa? Bahwa benda ketika di air bisa mengapung karena tekanan dari air? Archimedes, tahun berapa dia hidup? 1800. Duluan mana dia hidup daripada Nabi Nuh? Archimedes ya? Duluan mana Archimedes hidup daripada Nabi Nuh? Nabi Nuh dong. Kemana kita letakkan Nabi Nuh? Kenapa kita angkat nama Archimedes itu? Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa nusur. Kami bawa Nuh, kami layarkan Nuh di atas lembaran-lembaran papan dan waktu. Mana Archimedes di zaman itu? Subhanallah. Sudah ada sains teknologi soal kapal dari zaman Nabi Nuh. Dari mana kita mengatakannya Archimedes yang menemukan kapal itu? Lihatlah ketika Allah berfirman dalam surah Al-Buruj, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Mereka memiliki bangunan-bangunan yang tinggi menjulang ke langit yang belum pernah diciptakan seperti itu di negeri manapun. Sudah sampai kepada ilmu sains dan teknologi yang canggih. Namun ketika mereka sombong, Allah hancurkan. Piramida di Mesir sampai saat ini menjadi rahasia dunia soal sains dan teknologi pembentukan piramida itu. Tapi orang-orang yang telah Allah hancurkan. Sains dan teknologi di zaman itu telah Allah hancurkan dengan kedurhakaan manusia kepada Allah Subhanahu. Kalau Rasulullah diutus, bagaimana memanage pemimpin menjadi pemimpin yang baik? Bagaimana memanage manusia? Fir'aun sudah dulu mengetahui bagaimana memanage manusia. Karena Fir'aun lebih awal daripada Nabi Muhammad. Dia tidak saja menguasai rakyat Kipti, rakyat Bani Israel sebagai seorang pemimpin tertinggi, tapi dia berhasil membuat rakyatnya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Pemimpin apa lagi itu? Belum ada, saya rasa, pemimpin dunia sekarang ini dengan kekuasaannya sekarang ini yang berhasil membuat rakyat di negaranya menyembahnya sebagai Tuhan. Fir'aun sampai kepada titik itu. Malakum min ilahin ghairi. Aku tidak tahu untuk kalian ada Tuhan selain diriku. Soal memanage manusia, Fir'aun sudah mengetahui ilmunya. Soal ekonomi, Qarun sudah menguasai ilmunya. Kekayaan Qarun tidak pernah ada bandingnya sampai saat ini. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudang kekayaan Qarun tidak sanggup diangkat oleh beberapa orang yang memiliki tenaga ekstra. Kalaulah Masjid Al-Barakah ini adalah gudang emasnya Qarun, dan masjid ini penuh dengan almari-almari yang ada rak-raknya. Di atas rak itu disusunlah emas batangan 24 karat.
Kira-kira sebesar ini satu gudang, berapa emasnya? Namun kuncinya masih bisa kita angkat pakai jari kelingking. Bayangkan, kuncinya bisa kita angkat pakai jari apa? Kumpulkan ini, kunci-kunci gudang yang bisa kita angkat pakai jari kelingking. Suruh 3, 4, 5 orang ahli angkat berat di Indonesia nggak sanggup mengangkatnya secara bersama-sama. Tak terbandingkan kekayaan Fir'aun, kekayaan Qarun. Ketika dia ditanya oleh Allah, dari mana, oleh manusia, ketika ditanya oleh manusia, dari mana kamu dapatkan harta yang banyak ini? Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Dalam surat Qasas Allah terangkan, saya dapatkan semua ini ilmu yang saya miliki. Saya ahli ekonomi, saya ahli manajemen, saya ahli keuangan, saya segala-galanya. Dari modal yang sekecil-kecilnya saya bisa meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Makanya saya dapat sombong. Dia tidak ingat bahwa Allah yang memberikan dan memudahkannya untuk mendapatkan harta itu. Apa yang terjadi? Allah karamkan dia dan seluruh kekayaannya ke perut bumi. Sampai sekarang dimanapun orang dapat harta, itu orang katakan harta si Qarun. Karena Qarun Allah benamkan ke permukaan bumi. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk ilmu dunia, Fir'aun lebih dahulu menguasainya, Qarun lebih dulu mengetahuinya. Tidak, saudaraku. Untuk urusan dunia semata, Nabi tidak diutus untuk itu. Nabi diutus untuk ilmu yang lebih bermanfaat. Bagaimana di dunia ini Anda jadi orang yang bahagia? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi orang yang diridhoi Allah? Bagaimana di dunia ini Anda sebagai pedagang yang disukai dan dicintai oleh konsumen dan diridhoi oleh Allah? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi orang tua yang baik? Bagaimana di dunia ini Anda menjadi anak yang baik? Bagaimana di dunia ini menjadi tetangga yang baik? Bagaimana di dunia ini menjadi pemimpin yang istimewa, menjadi rakyat yang patuh dan taat, dan di akhirat masuk surga? Untuk itu Nabi Muhammad diutus. Dunia sebentar lagi akan habis. Dunia sebentar lagi akan musnah. Dengarkan firman Allah tabaraka wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Berpacu banyak telah melalaikan kalian sampai kalian ziarah ke kubur. Hatta zurtum al-maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur. Apakah ziarah maksudnya itu? Ziarah maksudnya sampai kalian masuk kubur. Saudaraku, lihat baik-baik. Kita masuk ke dalam kubur, Nabi Muhammad masuk ke dalam kubur, sahabat masuk ke dalam kubur, itu masih dihitung ziarah. Masih dihitung apa? Ziarah. Ziarah itu nggak ada yang panjang. Semua ziarah itu apa? Sebentar. Namanya juga ziarah. Kalaulah Nabi yang sudah dikubur lebih daripada 1400 tahun yang lalu sampai saat ini, entah sampai tanggal berapa dan tahun berapa lagi sampai hari kiamat, itu dihitung ziarah oleh Allah, berapa panjangnya hari akhirat. Kalau Nabi yang telah terkubur lebih daripada 1400 tahun yang lalu dan tidak tahu berapa abad lagi sampai kepada hari kiamat, masih dihitung ziarah oleh Allah, berapa panjangnya umur Anda di dunia ini? Akankah dunia yang singkat ini itu target dakwah Nabi Muhammad? Amat kerdil kalau itu target dakwah Nabi Muhammad. Target dakwah Nabi Muhammad, di umur Anda yang singkat ini Anda bahagia, di akhirat Anda masuk surga. Dan akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini.
Maka Nabi Muhammad tidak diutus untuk fisika, kimia, biologi, geografi, astronomi, dan yang lainnya. Tapi ketahuilah bahwa syariat Nabi Muhammad tidak akan ada yang bertentangan dengan ilmu sains dan teknologi, secanggih apapun ilmu sains dan teknologi itu. Walaupun Nabi Muhammad tidak diutus untuk itu, namun syariat yang dibawa Nabi Muhammad tidak akan pernah bertentangan dengan ilmu sains dan teknologi. Kecuali sains dan teknologi yang rusak. Ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak pernah bertentangan dengan peradaban manusia-manusia maju, kecuali manusia-manusia maju yang rusak. Agama yang dibawa Nabi Muhammad tidak akan pernah bertentangan dengan stabilitas nasional. Kalau ada orang yang mengatakan ini syariat, ini agama, ini kebenaran, ternyata apa yang dia katakan syariat, apa yang dia katakan agama, apa yang dia katakan kebenaran, tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran, tidak juga di dalam hadis. Tanyakan kepadanya, siapa yang mengajarkan kepadamu bahwa ini syariat? Jibril mana yang datang kepadamu bahwa ini syariat? Wahyu mana yang telah sampai kepadamu bahwa ini syariat? Karena yang kita tahu, wahyu dan syariat hanya datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu syariat selain yang datang kepada kita dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah boleh agama Islam dibuatkan lagi sesuatu yang baru, dibuatkan lagi cara yang baru, dibuatkan lagi sistem yang baru, apa artinya firman Allah di dalam surah Al-Maidah itu, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Berarti Islam belum sempurna, masih perlu revisi, masih perlu dievaluasi. Lalu apa artinya hadis-hadis Nabi Muhammad yang sangat banyak? Hampir di setiap khutbah, hampir di setiap ceramah, Rasulullah memulainya dengan mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah, fa inna asdaqal hadits kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah. Sebaik-baik bacaan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk Muhammad Rasulullah. Seburuk-buruk perkara bid'ah yang baru, setiap yang baru bid'ah, setiap yang bid'ah setiap yang bid'ah itu sesat. Apa artinya hadis yang sangat banyak? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Apa artinya hadis ini kalau bid'ah masih boleh untuk umat Islam? Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dikatakan buruk, sesuatu yang dikatakan sesat, boleh? Apa artinya hadis Nabi? Apa artinya larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi melarang kita untuk hal yang boleh dikerjakan? La ilaha illallah. Malakum kaifa tahkumun? Wahai kalian, bagaimana kalian membuat keputusan? Menambahkan ibadah melebihi yang pernah diamalkan Rasul, yang pernah diizinkan Rasul, bukanlah kebaikan, tetapi kesalahan dan kesesatan. Apa dalilnya? Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. 3 orang datang bertanya kepada istri Nabi tentang ibadah Nabi Muhammad. Ka'annahum taqalluha. Mereka merasa ibadah Nabi Muhammad kok sedikit. Mereka mengatakan, ya wajar saja karena Nabi Muhammad itu
telah diampuni oleh Allah dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Wajar kalau sedikit. Maka yang pertama berkata, amma ana fa aqumul laila wala arqud. Saya bertekad untuk setiap malam solat sepanjang malam tanpa tidur. Kalau Nabi Muhammad sepertiga yang terakhir, saya seluruh malam. Waduh, jauh lebih hebat dari Nabi Muhammad secara jumlah. Yang kedua berkata, amma ana fa asumun nahara fala uftir. Adapun saya akan puasa sepanjang hari. Tiada hari tanpa puasa. Dan saya tidak akan berbuka di siang hari. Sementara Nabi Muhammad tidak seperti itu. Luar biasa. Soal banyaknya luar biasa. Yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah dengan kaum wanita. Karena menikah memiliki beban dan tanggung jawab. Itu akan melalaikan saya dari ibadah. Banggakah Rasul dengan umat yang seperti ini? Jawabannya tidak. Nabi berkata setelah itu, ma balu qaumin yaquluna kadza wa kadza. Kenapa ada di antara umatku sekelompok orang yang berkata begini, begini, begini? Ketahuilah, ana a'lamukum wa atqakum lillah. Saya yang paling tahu tentang Allah, saya yang paling bertakwa tentang Allah. Kepada Allah saya yang paling bertakwa. Walakinni usalli wa arqud. Saya salat, saya juga tidur. Wa asumu wa uftir. Saya puasa, saya juga kadang tidak berpuasa di siang hari. Wa atazawwajun nisa. Saya menikahi kaum wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Yang tidak suka sunnahku bukan umatku. Jumlah lebih banyak bukan berarti lebih baik. Ada orang yang berjumlah ibadahnya mau lebih daripada Nabi Muhammad. Baikkah itu? Tidak. Karena agama yang datang dari Rasul, bukan yang kita karang. Bukan yang kita buat sendiri. Bukan apa mau kita, tapi apa maunya Allah. Dan apa yang Allah mau, Allah ajarkan kepada Rasul. Dan Rasul sampaikan kepada umat. Ketika Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk mengkhatamkan Al-Quran sekali satu hari. Setiap hari satu kali. Tidak diizinkan Nabi. Khatamkan saja sekali dalam 3 bulan. Abdullah bin Amr berkata, ana atiku aktsara min dzalik. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali 3 bulan? Saya bisa lebih daripada itu. Khatamkan dalam 1 bulan. Wahai Rasul, kenapa harus 1 kali dalam 1 bulan? Saya lebih daripada itu. Khatamkan sekali dalam 10 hari. Wahai Rasul, kenapa 1 kali dalam 10 hari? Saya mampu lebih daripada itu. Kata Rasul, khatamkan sekali dalam 3 hari. Tidak ada yang lebih daripada itu. Tidak ada yang lebih daripada itu. 1 kali 3 hari. Dalam 3 hari 1 kali khatam. 3 hari 1 kali khatam. Tidak ada yang lebih daripada itu. Subhanallah. Kan lebih banyak, lebih baik. Kalau bisa dalam 1 hari 3 kali khatam, kenapa tidak? Itu pikiran Anda, bukan syariat. Dengarkan ketika Nabi berbicara tentang Khawarij. Kalian wahai para sahabat, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa qur'anakum bi qur'anihim. Ibadah salat kalian anggap kecil kalau kalian melihat ibadah salatnya orang Khawarij. Puasa kalian anggap kecil kalau sudah melihat puasanya orang Khawarij. Membaca Al-Quran kalian nggak seberapa kalau kalian melihat membaca Qurannya orang Khawarij. Dalam riwayat lain, salatukum indahum laisa bisyai. Salat kalian dibanding salat mereka nggak ada apa-apanya. Puasa kalian dibanding puasa mereka tidak ada apa-apanya. Quran kalian dibanding Quran mereka tidak apa-apanya. Apakah artinya Khawarij lebih baik dari sahabat? Tidak.
yamruquna minad din muruqas sahmi minar ramiyah. Mereka keluar dari agama. Padahal sholatnya lebih banyak daripada sholat para sahabat, puasanya lebih banyak daripada puasa para sahabat, baca Qur'annya lebih lancar, lebih banyak, lebih giat daripada membaca Al-Qur'annya para sahabat. Kenapa yamruqu minad din? Kenapa keluar dari agama? Karena tidak mengikuti agama. Karena tidak mengikuti syariat. Maka jangan salah. Agama ini mengikuti dalil, bukan mengikuti hawa nafsu. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Ighatsatul Lahafan fi Masayidisy Syaitan, juz yang kedua, ketika beliau berbicara tentang syubhat, kata beliau, dan inilah agama yang benar. Silakan lihat dalam kitab Ighatsatul Lahafan juz yang kedua, ketika beliau bicara tentang syubhat. Dan kalau saya tidak khilaf, tidak salah, kitab Ighatsatul Lahafan telah ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul Manajemen Qalbu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Lihat di sana bab asyubuhat, syubhat dan syahwat, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Beliau berkata, dengarkan. Dan ini agama yang benar. Ini pemahaman yang benar. Kata beliau, jadikan Rasul teladanmu dalam seluruh urusan agama, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Jangan ikuti beliau sebahagian-sebahagian, sementara sebahagian lain tidak. Diikuti syariatnya, tidak diikuti hakikatnya, salah. Diikuti zahirnya, tidak diikuti batinnya, salah. Diikuti amalannya, tidak diikuti akidahnya, salah. Tapi jadikan dia orang yang kamu ikuti dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Apabila Anda bertemu sebuah pendapat itu sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulmu, terima. Bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena dia sesuai dengan syariat nabimu. Dan apabila ada sebuah perkataan yang menyelisihi syariat nabimu, tolak. Bukan karena orang yang berbicara, tapi karena pembicaraan dia tidak sesuai dengan syariat nabimu. Karena sesungguhnya al-huda dairun fi aqwalihi wa af'alihi, fama kharaja anha fahuwa dhalal. Hidayah, wahai yang menginginkan hidayah, wahai yang mendambakan hidayah, hidayah itu ada di dalam perkataan Rasul dan perbuatan beliau. Apapun yang keluar dari itu, dari perbuatan Rasul dan perkataan beliau, semuanya sesat. Ini bukan perkataan saya. Perkataan ulama abad ke-8 Hijriyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hidayah ada dalam perkataan Rasul dan perbuatan Rasul. Cari di sana. Jangan cari kemana-mana. Sesuai hidayah, tidak sesuai sesat. Terakhir, dan sebenarnya bukan yang terakhir, namun waktu yang tidak bisa terlalu panjang disebabkan ada keterbatasan dan ada kelelahan. Hai kaum muslimin, saudaraku saudariku, apakah Anda tidak sadar bahwa di akhirat kelak Anda akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar, di masa perhitungan, di masa berhisab, ada Nabi Muhammad di sana. Sebagai apa Nabi Muhammad itu? Sebagai saksi
akan benar dan salahnya apa yang Anda lakukan. Maka tidakkah Anda takut ketika Anda beramal yang tidak pernah beliau ajarkan, dan Anda merasa amal Anda sudah segunung, sudah 2 gunung, sudah 100 gunung. Ternyata ketika di hadapan Rasul berkata, tak satu pun dari amalan kamu ini yang saya ajarkan. Rasul menjadi saksi atas umat akhir zaman. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 41 dan 42. Dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah gerangan wahai Muhammad, wahai Rasul, ketika kami pasti akan mendatangkan untuk setiap umat ada saksi di antara mereka, yaitu Rasul mereka sendiri yang Allah utus kepada mereka. Wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Kami pasti mendatangkan engkau untuk mereka umatmu, syahida, sebagai saksi. Muhammad, engkau akan menjadi saksi atas umatmu, benar atau tidak benarnya amalan mereka. Hai saudaraku, supaya Anda bahagia, berjalanlah di dunia sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Supaya ketika nanti di padang mahsyar, ketika Rasul melihat amalan Anda, Rasul mengatakan benar yang dia amalkan ini adalah apa yang kuajarkan. Apa yang pernah kuajarkan kepada umatku. Kalau tidak, nasib Anda seperti yang Allah gambarkan di dalam ayat berikutnya. Yauma idzin, pada hari itu, yawaddul ladzina kafaru, ingin sekali orang-orang kafir, wa asawur rasul, dan orang-orang yang menyelisihi Rasul. Mereka ingin sekali, apa yang mereka inginkan? Lau tusawwa bihimul ard, andai mereka diratakan saja dengan tanah. Apa maksud diratakan dengan tanah? Dikembalikan wujud mereka menjadi tanah seperti sedia kala. Siapa mereka yang tidak menginginkan kehidupan di saat itu? Padahal di dunia mereka ingin berumur 100 tahun. Mereka ingin berumur 150 tahun. Mereka menjaga kesehatan jantung, kesehatan paru-paru, kesehatan ginjal, kesehatan darah. Mereka maraton, berlari pagi, memakan makanan yang sehat. Makanan yang masuk rumah mereka harus keluar daripada cek laboratorium kesehatan. Dedaunan yang mereka makan tidak boleh ada pestisida. Mereka ingin umur yang panjang, rakus kehidupan, namun di akhirat mereka ingin mati, dikembalikan kepada wujud aslinya tanah. Siapa mereka? Orang kafir dan menyelisihi Rasul. Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang, bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah. Tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat ulama Fulan, tidak syariat ulama Fulan. Syariat Rasul, agama Rasul yang Anda selisihi. Relakah Anda berada di sebuah syariat yang Anda tidak tahu syariat siapa? Rasul juga tidak. Entah siapa yang Anda ikuti. Banyak orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu bid'ah ini siapa yang pertama kali menciptakannya. Tidak tahu dia. Berarti dia tidak tahu syariat siapa ini. Syariat Rasul tidak. Rasul tidak pernah melakukan. Berfikirlah. Di dalam surah Al-Furqan ayat 27, 28, 29.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya laitani lam ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadhula. Pada hari di mana orang-orang zalim menggigit kedua tangan mereka, gigit jari. Mereka berkata, duhai, andai dulu di dunia saya mau menjadikan jalan saya adalah jalan bersama Rasul. Andai di dunia dulu saya mau menempuh jalan Rasul. Penyesalan di akhirat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, ketika mereka tidak mau menempuh jalan Rasul, mereka tidak mau mengikuti jalan Rasul, mereka ingin jalan sendiri, mereka buat jalan sendiri, mereka buat jalan ke surga sendiri, mereka yakini itu sebagai ibadah sendiri. Nabi tidak pernah kerjakan, Nabi tidak pernah ajarkan. Pada hari itu mereka gigit jari dan mereka berkata, andai di dunia dulu saya mau mengikuti jalan Rasul. Penyesalan, penyesalan tiada arti, penyesalan tiada guna, penyesalan yang tidak lagi diterima. Tinggallah penyesalan dan adab di balik penyesalan itu. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Duhai gerangan, andai dulu aku di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat karib saya. Hati-hati mencari sahabat karib. Hati-hati menjadi sahabat karib. Sahabat karib Anda yang akan menyesatkan Anda dari jalan Allah. Ini yang akan terjadi. Andai di dunia dulu saya tidak menjadikan si fulan menjadi sahabat karib saya, menjadi sahabat saya. Kenapa? Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia telah menyesatkan aku daripada zikir ibadah kepada Allah setelah datang kepada aku syariat tersebut. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Adalah syaitan selalu ingin menghinakan manusia. Saudaraku, saudariku, kalau kita ingin membuka ayat, puluhan ayat tentang perintah taat kepada Rasul, belasan ayat tentang larangan menyelisihi Rasul. Tidak ada artikah itu semua bagi kita? Sehingga berhak kita berbuat sesuatu yang Rasul tidak buat? Berhak kita melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak ajarkan? Siapa Rasul Anda? Tanya, mikir, Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok syariat yang saya terima bukan syariat Nabi Muhammad? Rasul saya siapa ya? Nabi Muhammad. Kok tata cara berzikir saya tidak sama dengan berzikirnya Nabi Muhammad? Mikir sedikit dong. Rasul saya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasul saya tidak mengerjakan? Saya harus mengerjakan? Siapa yang menyuruh saya mengerjakan ini? Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, 2 hari kita bertemu di Masjid Al-Barkah ini. Kemarin hari Ahad, sekarang hari Rabu. Di hari Ahad kita menyuruh pelaku syirik berfikir. Karena syirik itu menghancurkan la ilaha illallah. Hari ini kita menyuruh pelaku bid'ah berfikir. Karena bid'ah itu menghancurkan Muhammad Rasulullah. Yang paling kuat menghancurkan la ilaha illallah syirik. Dan yang paling kuat menghancurkan Muhammad Rasulullah bid'ah. Oleh karena itu di wasiat terakhir Rasulullah larangan bid'ah.
Bukan larangan berzina, bukan larangan minum khamar, bukan larangan korupsi, bukan larangan bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian hal yang baru dalam urusan syariat. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh hal yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Seluruh yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Seluruh yang sesat itu tempatnya di neraka. Orang kalau sudah jauh daripada syirik, jauh daripada bid'ah, syahadatainnya lurus. Maksiat bagaimana Ustaz? Siapa sih yang tidak pernah terjebak dalam maksiat? Tolong tunjukkan saya mana orangnya. Saya ingin belajar bagaimana caranya selamat dari maksiat. Tapi saya nggak bisa. Karena kodrat saya sebagai seorang insan memiliki kesalahan. Dan orang yang berbuat maksiat sadar dia sedang berbuat maksiat. Namun orang yang sedang berbuat bid'ah, dia merasa sedang berada di jalur ibadah. Kapan dia akan taubat? Ketika kita suruh dia taubat, apa katanya? Gak ada taubat dari ibadah, mas. Tobat itu adanya dari maksiat. Oleh karena itu kata-kata yang sering kita dengar, kok baca Quran dilarang? Kok berzikir dilarang? Subhanallah. Kita bukan melarang Anda baca Quran. Kalau bisa khotamkan Al-Quran itu 1 hari 10 juz. 1 hari 10 juz. Jangan cuma baca Yasin aja setiap malam Jumat. Baca Quran mah Yasin aja malam Jumat lagi. Bukan itu. Bukan begitu cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran dari awal. Al-Fatihah, lanjutkan. Buat target. Sekali 3 bulan kah? Khatam. Sekali sebulan kah? Khatam. Sekali 2 minggu kah? Sekali 3 minggu kah? Dikhatamkan. Buat target. Paling banyak targetnya 1 kali dalam 3 hari. Jangan kayak orang-orang sebahagian. Waduh mah, mengkhatamkan Quran gampang. Bagaimana caranya? Kata Nabi Muhammad, surat Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Baca aja 3 kali. Salah. Bukan begitu caranya. Bid'ah itu. Sebelum tidur baca dulu Qul Huwallahu 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali. Setan datang menghembuskan kesejukan. Anda telah mengkhatamkan Al-Quran. Ketenangan, ketentraman hati dan linangan air mata bukan bukti kebenaran. Tapi kebenaran pasti membawa Anda tenang dan berlinangan air mata. Pasti. Namun hanya tenang, hanya tentram, hanya linangan air mata bukan bukti itu adalah kebenaran. Karena linangan air mata bisa datang dari jebakan syaitan. Ada orang yang melihat sebuah perkumpulan. Dia hadir di perkumpulan itu. Apa katanya? Semenjak saya hadir di perkumpulan itu, jiwa saya tenang, Pak Ustadz. Jiwa saya tentram, Pak Ustadz. Walaupun saya sering nonton Take Me Out Indonesia, tapi jiwa saya tenang dan tentram. Jebakan syaitan. Itu benar, saya yakin benar. Kenapa? Setiap saya hadir, saya pasti bisa menangis. Belum tentu itu benar. Karena takaran kebenaran itu sesuai atau tidak sesuai dengan Rasul. Bukan Anda tenang setelah itu, bukan Anda menangis setelah itu. Bukan itu takaran kebenaran. Takaran kebenaran sesuai atau tidak dengan sunnah Rasul. Di akhirat Anda akan bertemu dengan Rasul. Jangan sampai menyesal. Jangan sampai menyesal. Karena Rasul akan melihat amalan kita. Dan alangkah menyesalnya seseorang ketika dia beramal banyak, ternyata amalan banyaknya tidak berarti apapun untuk amal soleh.
Dan saya tidak ingin Anda menyesal. Oleh karena itu, saya ajak Anda untuk berpikir tentang bid'ah. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada waktu sedikit, lebih kurang 5 menit. Untuk tanya jawab, silahkan. Gak usah banyak-banyak karena gak akan terjawab. Sudah cukup, sudah cukup. Gak usah banyak-banyak. Masih ada kesempatan lain. Bandel nih. Paman saya adalah orang yang berakidah tarekat Qadiriyah. Dia berkata, sesuatu yang wajib itu tidak bisa diubah-ubah. Tetapi sesuatu yang sifatnya sunnah, itu bisa diubah-ubah oleh kita. Bahkan dia berkata, majunya Islam itu karena adanya bid'ah-bid'ah. Bagaimana menjawab syubhat ini Ustadz? Bilang saja, Paman, Anda sudah terbalik. Nabi mengatakan, persatuan umat, kemajuan umat di dalam sunnah, bukan di dalam bid'ah. Ketika para sahabat bisa bersatu padu, itu karena tidak ada bid'ah di barisan mereka. Namun ketika umat sudah menggeluti bid'ah, yang terjadi perpecahan. Ada hadisnya Ustadz. Apa hadisnya? Ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Kita katakan hadis palsu itu. Hadis palsu. Mana ada perbedaan pendapat rahmat? Orang Indonesia saja tidak bisa terima, apalagi orang Arab. Kenapa orang Indonesia tidak bisa terima? Dari dulu kita punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mana ada bercerai kita utuh? Mana ada bercerai kita teguh? Nggak ada itu. Bohong itu. Kata orang Arab, farriq tasud. Pecah belah orang, kamu jadi pemimpin. Mau jadi pemimpin, pecah belah orang. Orang bertikai, Anda tegak sebagai pemimpin. Orang bersatu, Anda tidak akan bisa tembus. Orang Indonesia nya nggak bisa terima itu. Hadis itu palsu. Logika tidak bisa terima. Kebiasaan manusia tidak bisa terima. Bukankah semboyan kita persatuan Indonesia? Bukan perpecah belahan Indonesia? Persatuan Indonesia. Wajar kalau dia punya paham seperti ini, karena dia orang tarikat. Bukan orang berpegang teguh dengan sunnah. Tarikat seperti ini tidak pernah diajarkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh turuk sufiyah, tarikat-tarikat sufiyah tidak pernah diajarkan Rasulullah. Dan di antara hal yang aneh yang ada pada mereka adalah zikir yang paling afdol adalah zikir yang membuatmu tidak sadarkan diri. Itu bagi mereka zikir yang paling afdol. Sampai nggak sadarkan diri. Itu hebat. Wallahi Pak Ustadz, wallahi Buya, wahai Kiai, bagi kami orang nggak sadar diri itu orang gila. Bagi kami orang yang tidak sadarkan diri itu beramal tanpa sengaja, nggak diterima amalannya, nggak ada niat. Rufi'al qalamu an thalath, diangkat pena dari 3 orang. Salah satunya anil majnun hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Ketika Anda tidak sadar, Anda gila. Tapi bagi mereka itu zikir yang paling hebat, zikir yang bisa membuat orang jadi gila. Maka wajar kalau mereka banyak jadi orang gila setelah itu, kemakan zikir mereka sendiri. Sudah, satu aja yang bisa kita jawab. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.